kembali menyaksikan acara mingguan Dunia Kita produksi VOA. Kali ini dibawakan oleh saya Aryatna Budianto dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kami bawakan dari kota Washington DC. Tepatnya kami dikelilingi oleh berbagai monumen. Betul. Memorial di belakang kita ini adalah Washington Monument, Monasnya di Washington DC, Amerika Serikat. Betul. Ya, dan ini juga ada World War II atau Monumen Perang Dunia Kedua di belakang kami. Pemirsa, sudah mencapai hampir akhir bulan Oktober, rasanya kurang afdol buat kami kalau misalnya nggak menyinggung apa saja sih yang dirayakan pada bulan Oktober ini di Amerika Serikat. Betul. Nah, salah satunya adalah ini dia bulan nasional kerja dan juga keluarga atau National Month of Work and Family. Nah, ini merayakan berbagai macam pencapaian yang sudah ada sampai sekarang. Bagi para pekerja ini bisa menyeimbangkan antara bekerja dengan kehidupan pribadi gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya kerja 100%, tapi di luar itu kita juga harus mencurahkan seluruh jiwa kita untuk juga menjaga kesehatan mental dan juga mental, itu tidak kalah penting. Betul. Ya, nah, kalau misalnya kita ngomong soal insentif apa aja yang sudah diberikan oleh tempat kerja ya kepada para pekerjanya. Kalau perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley gitu ya, itu kan terkenal memberikan insentif yang banyak sekali kepada para pegawainya. Betul, itu juga salah satu upaya agar mereka bisa tetap betah pastinya, kerjanya juga rajin, tapi juga bisa tetap menjaga kesehatan mental dan fisiknya mereka. Sejak pandemi tentunya semuanya berubah ya Rifan ya. Jadi bagaimana situasi yang ada di Silicon Valley sekarang, dan kabarnya mereka banyak yang eksodus atau banyak yang cabut keluar dari Silicon Valley. Langsung kita lihat liputannya. Sebagian besar pegawai bidang teknologi diuntungkan pada tahun 2020 karena bisa bekerja dari rumah. Google mengumumkan karyawannya baru bisa kembali ke kantor setidaknya Juli 2021. Sementara Twitter dan Microsoft memprediksi pegawai bisa bekerja dari rumah selamanya. Agak ironis karena banyak yang justru tertarik bekerja di perusahaan teknologi karena berbagai fasilitas di kantor, mulai dari makan siang gratis, pijat, hingga arena permainan. Kyle dan Mara pindah dari apartemen sederhana mereka di Silicon Valley, di mana keduanya bekerja dari rumah sejak Maret bersama balita 2 tahun mereka. Kyle yang bekerja di Google dipindah tugas ke kantor cabang Munich, Jerman, yang selain biaya hidupnya lebih murah, juga menyediakan lebih banyak taman dan museum dibandingkan Amerika. Kecuali harga rumah turun signifikan, keduanya tidak mau kembali ke California. We want to be someplace more settled when our kid starts entering primary school. So in 3 years or so, we're kind of going to evaluate where do we want to live for a longer period. And a big part of that will be kind of the affordability of housing. Douglas adalah ayah 2 anak di Oakland, California yang bekerja di rumah. Ia mencoba membeli rumah di Oakland, tapi pasar yang kompetitif membuatnya sering kalah penawaran. Maka terpikir untuk pindah dari Oakland ke daerah dengan harga rumah lebih murah. Menurut Douglas, teknologi membuat pertemuan tatap muka tak lagi penting bagi banyak pekerjaan. Remote work in tech it's kind of synonymous. Like all the tools that we're building in the tech industry to make this work, like no reason to have your team in close proximity just to get stuff done. Banyak karyawan perusahaan teknologi di Amerika Serikat pindah ke negara-negara bagian di mana perusahaan tersebut sudah memiliki cabang, seperti Oregon, Washington, Colorado, dan Texas. Jadi, apa makna semua migrasi ini bagi Silicon Valley? We've always thought of Silicon Valley as a phenomenon. This phenomenon of entrepreneurship, innovation, with a particular focus on technology and disruption. And so it could be that Silicon Valley just becomes a brand for all of those things wherever they may be had. Meski berhasrat kembali ke situasi normal setelah pandemi, definisi normal di Silicon Valley bisa jadi berubah selamanya. Dari Oakland, California, VOA. Nah Rifan, perpindahan para pekerja dari Silicon Valley itu ternyata juga terjadi di berbagai kota di Amerika Serikat, nggak hanya di Silicon Valley aja. Terutama di kota-kota besar karena biaya hidup di sana memang relatif lebih mahal daripada kota kecil. Betul, tapi fenomena ini juga justru dilihat sebagai peluang nih oleh pemerintah berbagai daerah-daerah lain yang merasa kayaknya ini bisa kita tarik nih biar bisa tinggal di sini.
Iya, remote workingnya di sini aja nih. Nah, bahkan mereka juga menarik dengan cara menawarkan insentif untuk para warga baru ini. Gimana ceritanya? Ini dia. Stephanie Robeski tidak pernah membayangkan akan tinggal di kota Tulsa, Oklahoma. I was thinking about leaving the Bay Area where I was living in San Francisco. And so I was searching around for, different locations. What's the cost of living like? What is the quality of life like in different cities? An article for Tulsa Remote popped up in my news feed. And I thought, that's super interesting, $10,000 to move somewhere. Program bernama Tulsa Remote ini menawarkan hibah $10.000, sekitar 150 juta rupiah bagi orang yang bisa bekerja dari rumah dan yang memenuhi syarat untuk pindah dan bekerja di Tulsa. It is not some place that I had ever visited. And so, I went on Google Maps and took a look at it and said, okay, that's right in smack dab in the center of the United States. And so I went and did the application online, and it all worked out, and here I am. Peserta program mendapat $10.000 selama 1 tahun, serta tunjangan lain seperti bantuan untuk perumahan dan ruang kerja bersama secara gratis. Hello, how are you? Sejak dimulai tahun 2018, program Tulsa Remote telah merekrut lebih dari 300 orang dengan tujuan mengintegrasikan mereka ke dalam komunitas. Program ini diperluas selama pandemi untuk memanfaatkan warga yang sedang mempertimbangkan untuk pindah. Tulsa Remote is an incredibly unique program because we put the individual and their families first. And we believe that building out that community is the core of the program and the core of our retention goal. Mempertahankan warga baru tetap tinggal menjadi kunci kota ini. Ini terlihat dari sekitar 95% peserta yang akhirnya tinggal di Tulsa setelah program berakhir. Program semacam ini cocok bagi wilayah yang berjuang menarik penduduk baru, terutama karena kini lebih banyak perusahaan-perusahaan mengizinkan pekerjaan jarak jauh. For all of human history, cities have been dependent on their local companies and local jobs. When you attract remote workers, you diversified your labor force. From a city point of view, you get 10-20% of your workforce that's remote workers. It gives you a different kind of resiliency and the ability to weather bad things. Merebaknya COVID telah memaksa bisnis dan kota-kota untuk beradaptasi. Going way back to the Industrial Revolution, cities and towns were changed dramatically with advances in technology. What Tulsa is doing is that same game plan over again with today's technology shift of working from home, working remotely. Dari Tulsa, Oklahoma, VOA. Pemirsa, sekarang kita istirahat dulu. Yes, nanti kita bakal balik lagi dengan lebih banyak cerita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, kembali lagi dalam Dunia Kita, dan kali ini saya dan Anda sedang berada di salah satu taman sebetulnya yang dikelilingi oleh monumen-monumen seperti tadi kita bilang, kita ada di kota Washington DC. Ya. Dan kali ini kita pengen bawa Anda untuk ke kota New York dulu tapi. Betul. Ya? Nah, kota New York ini seperti yang telah kita ketahui sempat menjadi epicentrum dari pandemi COVID-19. Betul. Sekitar 24.000 warga kota New York meninggal karena COVID-19 ini. Betul. Namun ini tidak menyurutkan warga kota New York untuk berharap bisa bangkit kembali menuju ke arah yang normal seperti sebelumnya, walaupun dengan kenormalan baru tentunya. Betul. Tapi yang satu hal yang masih disisakan oleh pandemi COVID-19 di kota New York adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Pada puncak pandemi mencapai 20%. Nah, tapi untung ada organisasi yang membantu mereka ini nih, yang pada berusaha untuk tetap afloat dan menghadapi pengangguran. Coba kita cek ceritanya. Ali El-Berkawi menetap di kawasan Queens di kota New York, ribuan kilometer dari negara asalnya Maroko. Pria 32 tahun ini tiba tahun 2018 untuk menetap bersama istrinya yang warga negara Amerika tanpa keluarga maupun teman. It was really hard at first. Try to apply for different jobs, like anything, like Starbucks, McDonald's, anything that can start with, but no one gave back to me. Berbulan-bulan gagal mendapat pekerjaan membuatnya nyaris putus asa. Tapi nasibnya berubah setelah menemukan Common Point Queens, organisasi nirlaba yang menyediakan bantuan pencari pekerjaan. Mereka membantu Ali menyusun CV,
persiapan wawancara, bahkan memberi sejumlah kerja paruh waktu. Tapi, lalu pandemi terjadi. Before I had all these different jobs, like working in all these departments with Common Point Queen. But after the pandemic, like everything shuts down. It really affected me like financially. Tak lama kemudian, Common Point merekrutnya kembali untuk bekerja di tempat pengasuhan anak-anak para pekerja garis depan. Namun tidak banyak yang seberuntung Ali. Tingkat pengangguran kota New York sempat melampaui 20%. Yang banyak terimpas adalah imigran, terutama di Queens, salah satu kawasan dengan jumlah warga tanpa dokumen sah terbanyak di seluruh Amerika. Umumnya mereka dibayar tunai dan tidak mendapat tunjangan pengangguran. The phone does not stop ringing. Unfortunately, the demand for food is increasing. Hingga Agustus, Common Point telah menyediakan bantuan makanan untuk hampir 9.000 orang. Padahal prediksi awalnya hanya 1.000 orang. That tells you what is going on in the borough of Queens right now and the ways and the resources that we need to provide people immediately while we work on these long-term solutions, because we have to believe that New York is going to get back on its feet. Awal Oktober, Common Point Queens bekerja sama dengan United Jewish Appeal Federation untuk membuka The Hub. Fasilitas seluas 930 meter persegi ini menyediakan bantuan makanan, pencarian kerja, dan pelatihan di bidang perawatan kesehatan, teknologi, dan jasa layanan. The Hub diperkirakan bisa melayani 6.000 klien dalam setahun pertama dan berencana akan buka di 6 lokasi lain. Ali akan mulai kursus sistem informatika akhir tahun ini. I need to make a plan. I need to make something that's permanent, that's not like just temporary, like something that's going to be better for me, and also I will not be affected when something like this pandemic happen in the future. Dari Queens, New York, VOA. Nah, kayak gitu tuh, suasana di kota New York saat ini ya di tengah pandemi. Tapi sekarang kita juga masih ngomongin soal New York nih, tapi lebih ke art scene-nya atau industri kesenian di sana nih. Karena selama pandemi ini nih, di sana kan banyak tempat-tempat konser, gedung konser, teater, tempat hiburan. Sekarang ini tutup karena pandemi. Nah, New York itu kan dikenal sebagai kota yang seringkali mengalami cobaan ya, tapi lagi-lagi mereka bangkit. Ini juga dialami oleh para musisi yang tergabung dalam New York Philharmonic, sebuah orkes kenamaan ya di kota New York, kebanggaan kota New York. Dan mereka kini membawa konser mereka turun ke jalanan. Setelah berbulan-bulan di rumah akibat gedung pertunjukan tutup, para musisi ini memutuskan membawa konser langsung ke warga. Untuk pertama kalinya sejak terbentuk 178 tahun lalu, New York Philharmonic membawa orkestra mereka turun ke jalan. Truk modifikasi ini membawa mereka bermain di berbagai titik di penjuru kota. Waktu dan lokasi konser dirahasiakan hingga saat-saat terakhir untuk mencegah orang berkerumun. You know, seeing the frontline health worker working so hard and save people's life, and I feel sad that I was not able to contribute, but I wish I could use my music to heal more people. This first seemed like a disaster. Now it's turned into the most creative time, I think, in many years. So, what do you think? Everybody comes up with new ideas how to make music in different places, and it came alive. It's amazing. Untuk perlindungan lebih jauh, musisi hanya bermain selama 20 menit, lalu berkemas dan pindah lokasi. Gagasannya datang dari bintang opera ini. Well, you know, there are all kinds of logistics involved, from the sound to the lights to the bathrooms. Where are we going to go? What restaurants are open? So just in case, I like to have prepared a tent and a camping toilet, but we haven't used it yet. Musik dan nyanyian mengalun dari truk di udara terbuka. Penonton pun memakai baju santai, bukan berdandan rapi layaknya ke gedung pertunjukan. I haven't heard live music or heard singing like that in a very long time, and it feels surreal and it's really, really moving. I'm very grateful for like such high art, such extreme talent to just be on the street corner. It's very humbling. We feel so lucky that we just walked out of the store and saw this wonderful performance.
feel like New York is gonna come back. I think it's wonderful to have both the great halls and these individual connections. When we're in the Met, when we're in the New York Philharmonic, we don't see the faces, we don't see the tears in their eyes, we don't see the joy on their faces in the way we do here, and that can change how we make music. So we must have both. Sejumlah musisi memprediksi konser jalanan akan menjadi kenormalan baru di kota Big Apple. Setelah 20 menit pertunjukan usai, tapi mereka akan kembali menghibur di sudut kota lainnya. Dari New York, VOA. Begitu caranya warga kota New York, mereka harus memutar otak lebih kreatif agar mereka bisa tetap bangkit lagi walaupun tidak seperti sebelumnya. Betul. Nah sekarang kita istirahat lagi ya Van ya? Betul, karena setelah ini kita juga bakal menjawab salah satu pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita sampai pada segmen terakhir dan seperti janji kami tadi, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan pemirsa yang sudah datang ke redaksi Dunia Kita dari Anesha yang ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, halo. Halo VOA, aku Anisha dari Jakarta Selatan. Aku mau nanya dong, kan sekarang udah mulai masuk musim gugur, berarti sebentar lagi Halloween. Nah, di tengah masa pandemi kayak gini, di Amerika tuh masih ngerayain Halloween nggak sih? Apakah orang tetap akan trick or treat atau enggak? Thank you Anesha, dan ngomongin soal Halloween memang tahun ini bakal agak beda ya, karena lagi pandemi dan kita memang disarankan untuk tidak terlalu sering untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang asing. Betul. Nah, kalau aku sendiri nih, aku nggak berani sih untuk ngajak anak-anak trick or treating karena bukan hanya untuk bertemu dengan orang banyak yang aku takutkan, tapi juga bagaimana kalau misalnya terjadi transfer kuman dari permen ke permen atau dari permen ke kantong mereka dan lain sebagainya. Betul. Menurut saya tahun ini jangan dulu, nggak apa-apa kok, masih ada Halloween yang berikut-berikutnya. Tapi kayaknya pemerintah memberikan kayak semacam panduan atau gimana? Kalau misalnya dari para pakar ilmu kesehatan masyarakat, memang mereka ini menyarankan bahwa oke, kalau misalnya ada pemerintah yang mau ngelarang, pemerintah lokal ya silakan, tapi harus dikasih juga nih panduan yang aman kayak gimana nih kalau memang mereka pengen melakukan trick or treating. Ya, karena nggak bisa diharapkan warga akan dengan sendirinya tahu mesti kayak gimana gitu ya. Betul. Tapi panduannya kayak gimana sih? Sebenarnya standar protokol kesehatan selama COVID sih, kalau misalnya kamu pakai masker, jaga jarak iya pasti. Terus jangan terlalu sering berkerumun sama orang-orang, karena kan kalau trick or treating biasanya sama tetangga-tetangga nih ketemu kumpul-kumpul rame-rame ke rumah siapa, nah itu dihindari dulu. Dan kalau pakai kostum, sebelum pakai kostum pakai masker dulu nih kayak gini. Pakai masker yang terus baru pakai kostum. Betul. Kalau menurut saya sih ya, tahun ini nggak dulu juga nggak apa-apa kok. Iya, walaupun banyak teman-teman nih ya yang ada di Washington DC dan sekitarnya, itu mereka pada organize pesta kecil-kecil gitu. Jadi mereka yang udah sering ketemu, yang sudah sama-sama yakin bahwa tidak terjangkiti oleh COVID. Dan mereka orang-orang yang disiplin. Iya betul, mereka dalam pertemuan kecil gitu ya, kurang dari 10 orang, biasanya mereka mengadakan acara Halloween sendiri. Betul, mungkin mau pakai kostum monster, entah monster Loch Ness yang ada di Danau Loch, atau mau pakai kostum Bigfoot. Ternyata di Amerika Serikat itu juga kaya ya akan makhluk-makhluk yang ya bisa dibilang tahayul atau makhluk-makhluk yang urban legend begitu. Salah satunya adalah Mothman di West Virginia. Mothman atau manusia ngengat adalah legenda negara bagian West Virginia. The Mothman story started here in Point Pleasant in November 1966. On the 15th of November, you had two young couples riding around the outskirts of town at night about 11 o'clock, and they came across what they thought was just a large bird. Sejak itu, lebih banyak orang mengaku melihat makhluk seperti burung ini. Most people that saw it described this as about 6 to 7 foot tall, grayish in color, large wingspan, 10 to 12 feet, and it had two distinct red eyes, about the size of baseballs. Nobody ever reported anybody being attacked or harmed or anything. Menurut peneliti, makhluk seperti Mothman yang merupakan bagian dari tradisi dongeng dan tahayul mencerminkan apa yang ditakuti atau diresahkan masyarakat. Juga menggambarkan bahwa kita menyadari akan adanya berbagai misteri yang tidak masuk akal dan di luar pemahaman. The idea that there are non-human creatures that inhabit the earth and communicate and interact with humans is as old as
human storytelling itself. Today we talk about UFO abductions, but in ancient Ireland and up until the early 20th century, there were stories of people who were abducted by fairies. It's the same thing with mythical creatures like the Mothman or Bigfoot, that there might be creatures out there who inhabit the earth and share the same landscapes, but don't necessarily interact with us or even are known to us. Legenda seperti Mothman bisa membantu hubungan antara orang dengan komunitasnya. Banyak yang percaya Mothman adalah pertanda bahaya akan datang, misalnya untuk memperingatkan warga akan runtuhnya jembatan yang menewaskan 46 orang. Mothman is more of a representation of the fact that the people don't necessarily feel like people in charge, like their politicians or the people who are running factories and mines can be trusted. So they need the help of this magical creature to warn them and protect them. Bisa jadi makhluk mitologis merupakan hayalan, tapi dampaknya ke perekonomian setempat bisa nyata. Begitu mempromosikan legenda Mothman, seketika pengunjung dan dolar mereka mengalir ke Point Pleasant. Our town was empty basically. We had very few stores. And the movie Mothman Prophecies came out. And I said to myself, we need a Mothman. So I knew a guy, took him about a year, and he made the Mothman. This town is busy every day because of the Mothman. Menurut pengelola, festival tahunan Mothman menarik sekitar 10.000 pengunjung. Toko dan museumnya buka sepanjang tahun. The fact that he's not supposed to be real, but he's had several sightings, so that always interested me in reading about it. So mythical creatures in general, Bigfoot, always love even like the old monster movies, just the fact that something like this, maybe not real. Could be real. Yeah. Berkat Mothman dan makhluk legenda lainnya, warga Amerika bisa belajar tentang budaya dan nilai-nilainya sendiri. Bahkan menurut pakar, belum tentu ini semua hanya hayalan. Dari Point Pleasant, West Virginia, VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Kami harus pamit dulu, tapi minggu depan kita bakal punya edisi spesial karena kita mendekati pemilu di Amerika Serikat yang jatuh pada 3 November. Jadi di episode mendatang kita akan menjelaskan serba-serbi pemilu di Amerika Serikat. Yes. Nah, kalau misalnya pemirsa mau menonton lagi dunia kita atau episode yang sebelum-sebelumnya dan juga program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel YouTube VOA Indonesia. Betul, atau kalau pengen jadi sahabat kami silakan langsung klik like di akun VOA Indonesia di Facebook maupun di Twitter untuk dapat informasi-informasi terkini. Dan juga jangan lupa di Instagram ya. Kami juga tunggu pertanyaan Anda seperti Anesya tadi. Betul. Ya. Di Instagram langsung aja DM di VOA Indonesia atau bisa di akun saya Ana Budianto atau saya @Rifan Duino. Kalau gitu dari kota Washington DC kami pamit dulu. Saya Rifan Wiastono dan Aryatna Budianto. Sampai ketemu lagi pemirsa. Dadah. Bye.